Hai semua, perkenalkan nama saya Emilia Christina, NIM 2112062007, kelas D12, semester 1, program studi pendidikan guru sekolah dasar, UAS konsep dasar IPS SD, dosen pengampu Ibu Eliana Yunita Seran MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video edukatif mengenai unsur-unsur ilmu sosial yang terpadu dalam IPS yang meliputi ketujuh unsur. Yang pertama ekonomi, yang kedua geografi, yang ketiga sosiologi, yang keempat sejarah, yang kelima antropologi, yang keenam politik dan pemerintahan, ketujuh psikologi sosial. Dan yang akan saya bahas di sini adalah mengenai poin pada nomor 1, yaitu tentang ekonomi. Misalnya kegiatan jual beli masyarakat setempat dan jenis pekerjaan masyarakat setempat. Desa Nanapotai, Kecamatan Sokan, Kabupaten Bawang, Provinsi Kalimantan Barat, merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Sokan yang letaknya tidak jauh dari pusat kecamatannya, serta penduduk asli dari masyarakat yang ada di Kecamatan Sokan secara keseluruhannya bermayoritas adalah sebagai suku Dayak, suku Melayu, dan suku Tionghoa. Perekonomian yang ada di Kecamatan Sokan terjadi sangat besar karena Kecamatan Sokan menjadi pusat dari segala kegiatan jual beli yang dilakukan oleh desa-desa yang ada di Kecamatan Sokan maupun bagi masyarakat setempat. Suatu keuntungan bagi para masyarakat yang ada ataupun yang tinggal di sekitaran Kecamatan Sokan karena bahan pokok yang dijualkan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka hari lepas harinya relatif murah dan relatif terjangkau. Selain daripada kondisi ataupun letak dari desa Nanapotai yang tidak jauh dari kecamatannya yang menjadi suatu keuntungan, kondisi geografis yang dimiliki oleh desa Nanapotai juga menyebabkan adanya keragaman jenis kegiatan ekonomi masyarakat yang ada di desa Nanapotai. Bisa kita lihat lebih jelas lagi bahwa desa Nanapotai adalah salah satu desa yang hidup di tepian ataupun di pinggiran sungai, dan sungai ini dinamai dengan Sungai Pinoh. Banyak dari warga ataupun masyarakat setempat yang mendirikan rumah di tepian Sungai Pinoh ini karena akses untuk mendapatkan air lebih mudah ketika musim kemarau melanda, sebab secara otomatis air bersih akan susah didapatkan, dan jikalau warga ingin mendapatkan air bersih tersebut, mereka harus pergi ke hutan terlebih dahulu untuk mendapatkan air bersih. Oleh sebab itu, banyak daripada warga masyarakat memanfaatkan Sungai Pinoh ini untuk kegiatan sehari-hari, misalnya untuk mandi, mencuci peralatan rumah tangga, dan mencuci pakaian, serta masih banyak kegiatan lainnya. Selain itu juga, masyarakat setempat juga memanfaatkan Sungai Pinoh ini sebagai jalur transportasi air ketika mereka hendak berpergian ke desa-desa yang ada di lingkungan Kecamatan Sokan, karena Sungai Pinoh ini juga adalah salah satu sungai yang menghubungkan antara satu desa ke desa yang lain yang ada
terus ke Sungai Melawi yang ada di Nanga Pinuh. Desa ini merupakan desa kelahiranku dan desa di mana aku dibesarkan. Desa yang berpenghuni lebih dari 400 jiwa ini menggantungkan kehidupannya sebagai petani karet, peladang, pesawah, petambak emas, dan pekerja sawit. Desa ini terdiri dari berbagai jenis suku, ras, dan agama, serta bermata pencarian yang berbeda. Juga dengan kondisi alam yang masih alami dan masih hijau, menjadikan sebagian daripada masyarakat yang ada di desa Nangkotai sebagai pemburu yang memburu binatang-binatang yang ada di hutan, misalnya babi, kijang, rusa, dan lain sebagainya. Dan 50% hutan yang ada di desa Nangkotai ditanami oleh warga masyarakat setempat dengan pohon karet, karena sebagian dari mereka menggantungkan kehidupannya sebagai petani karet. Namun pekerja petani karet tidaklah semudah yang dibayangkan. Banyak hal yang menjadi kendala, misalnya cuaca yang tidak bisa bersahabat dengan para petani yang terkadang hujan dan terkadang kemarau, serta harga karet yang tidak menentu yang pada saat ini hanya mencapai 9.000 per kilonya. Namun hal itu tidak dapat menghilangkan semangat dari masyarakat setempat untuk terus menoreh, karena menoreh adalah salah satu cara mereka untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Selain itu, masyarakat setempat juga memanfaatkan hutan yang dimiliki mereka untuk membuka lahan pertanian yang akan dijadikan mereka ladang, dan akan juga mereka tanami dengan padi dan segala jenis sayur-sayuran. Namun hal itu tidaklah mudah untuk dilakukan. Banyak proses yang harus dilalui masyarakat untuk membuka lahan yang akan dijadikan ladang, mulai dari proses menebas atau pohon, membakarnya, memugal, mencabut rumput, dan yang terakhir yaitu memanen padi. Selain padi, petani juga menanam berbagai jenis sayur-sayuran, misalnya labu, kacang, mentimun, dan lain sebagainya. Namun ada juga sebagian daripada masyarakatnya lebih memilih untuk membuka lahan persawahan daripada membuka ladang, karena mereka menganggap proses untuk membuka lahan untuk dijadikan persawahan lebih mudah dan lebih praktis daripada membuka lahan untuk dijadikan ladang. Selain menjadi petani karet dan peladang, masyarakat setempat juga menggantungkan kehidupannya sebagai petambak emas, walaupun pekerja petambak emas adalah salah satu pekerjaan yang mempunyai banyak risiko dan mengakibatkan kerusakan pada alam. Namun hal itu semua mereka lakukan demi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Selain itu, setelah masuknya perusahaan sawit ke wilayah Kecamatan Sokan, banyak dari warga masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Sokan, terkhususnya warga desa Nangkotai, yang menjadi pekerja sawit dan menggantungkan kehidupannya sebagai karyawan pada perusahaan sawit tersebut.
mereka digaji dengan 65.000 per harinya. Walaupun dengan masuknya perusahaan sawit ke wilayah Kecamatan Sokan ini mengakibatkan sebagian daripada kerusakan alam dan kerusakan jalan, juga memberikan dampak positif dengan adanya perusahaan sawit di Kecamatan Sokan karena membantu perekonomian yang ada di Kecamatan Sokan, terkhususnya bagi warga Desa Nangapotai. Sekian sekilas dari video edukatif mengenai perekonomian yang ada di wilayah saya, terkhususnya di Desa Nangapotai, Kecamatan Sokan, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan terima kasih juga yang sudah menyaksikannya. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan sampai jumpa kembali di video yang berikutnya. Bye bye.